Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satrio Haryo Bimo dengan NIM belakang 062 dan juga dengan beserta rekan saya Nesta Rizkia Saputra. Di sini saya akan menjelaskan bagian-bagian program dan juga demonstrasi program. Untuk program yang kami buat ini adalah TCP socket untuk server multi client. Jadi di sini terdapat program untuk servernya, di mana itu kami menggunakan library ini untuk dapat menjalankan program dengan baik, di mana tiga library atas ini untuk fungsi-fungsi dasar C dan juga library UniSTD ini untuk fungsi sistem seperti sistem POSIX seperti fork, close, dan read. Lalu ada systypes ini untuk mendefinisikan tipe data yang biasanya untuk pemrograman sistem. Lalu ada syssocket yang untuk operasi soket seperti soket, bind, dan lain-lain. Ya juga ada syswait, di mana itu untuk menangani proses seperti wait PID. Dan lalu ada netinet untuk mendefinisikan struktur dan konstansa jaringan. Lalu ada sysman uh, untuk fungsi-fungsi share memory. Lalu juga ada signal untuk menangani signal child seperti itu, dan juga terdapat library Erno untuk mengatasi atau error handling dalam program sistem ini. Lalu pada ini juga kami terdapat mendefine beberapa beberapa variabel seperti port, buffer, max user, dan user file. Dalam server ini kami memiliki beberapa fungsi itu, seperti ada save user to file, load user from file, handle client, dan juga side child handler. Dimana itu save user to file ini untuk menyimpan informasi user ke dalam file, dan load user from file ini mengambil data dari file yang berisi informasi user tersebut di atas tadi ini, lalu memuatnya ke dalam array user. Lalu juga ada fungsi handle client ini, yang dimana untuk menangani komunikasi klien, dan juga ada fungsi signal child handler ini, dimana untuk menangani sinyal signal child ini dengan menggunakan WPID supaya tidak terjadi zombie proses. Lalu pada main itu pada awal main itu ada variable user count dan user, dimana ini dibuat share memory. Lalu juga terdapat kita juga memasukkan listen dan juga terdapat bind yang ke port 8080. Dan di bawah ini bagian forknya, dimana itu client dilayani oleh proses anak, dan juga jadi langsung saja kita akan ke demonstrasi programnya. Tuh. Untuk program kami yang buat ini terdapat fitur login dan sign up, yang dimana fitur tersebut akan dijelaskan lebih lanjut oleh rekan saya Nesta Rizkia Saputra. Jadi pertama-tama harus meregistrasi akun terlebih dahulu. Caranya itu Haryo 123. Setelah registrasi, kita langsung login saja. Dan ini juga kalau untuk saat proses registrasi, jika
username-nya sama gitu, itu akan terjadi error. Misalnya akan membuat register lagi dengan username Haryo juga, tapi dengan password yang berbeda, maka itu akan error seperti itu. Lalu login. Nah, setelah berhasil login, maka kita dapat mengirimkan pesan ke server. Dan pada server ini akan muncul username dari klien yang saat ini sedang login dan juga pesan yang dikirimkannya. Seperti itu. Mungkin cukup dari saya untuk demonstrasi program. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nesta untuk bagian pengujian dan fitur-fiturnya yang lebih lanjut. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nesta Rizky Saputra. Saat ini saya akan menjelaskan mengenai fitur tambahan kami gitu, yaitu autentikasi dengan menggunakan pembuatan akun. Yang pertama tuh jadi data akun atau user itu akan disimpan pada file, yaitu file user.txt. Lalu kita akan menggunakan struct yang isinya tuh ada char untuk username, password, dan juga integer in use. Untuk in use ini tuh akan digunakan sebagai status yang nantinya sebagai sinkronisasi jika saat akun sudah dilakukan atau sudah digunakan untuk login, maka klien lain tidak bisa menggunakan akun tersebut gitu. Oke, kita juga menggunakan shared memory nantinya. Yang pertama ada fungsi save user to file, ini untuk save data user tersebut ke file yang tadi sudah didefinisikan. Ini adalah function untuk meload data dari file tersebut. Lalu ada fungsi untuk menghandle klien, di mana ini logika-logika untuk menghandle klien pada program kami didefinisikan gitu. Oke, yang pertama ada ini untuk disconnect, save data terakhir. Selanjutnya ada untuk sign up yang nantinya akan disimpan membaca inputan dari user terlebih dahulu. Jika tidak sesuai dengan format, maka akan ditampilkan error. Dan jika sudah berhasil, akan disimpan atau pemanggilan function save user to file. Selanjutnya ada login. Ini juga sama seperti yang sign up, yang nantinya akan status yang tadi sudah saya jelaskan akan berubah gitu. Yang sebelumnya 0 akan menjadi 1 dan akan disimpan pada uh, data atau file .txt tersebut. Intinya akan ada pengkondisian untuk apakah loginnya berhasil atau tidak. Lalu selanjutnya kita juga menggunakan shared memory. Mengapa menggunakan shared memory? Karena pada saat sebelumnya akun jika saat sudah digunakan gitu, saat statusnya sudah berubah, namun tidak terbaca oleh proses lain. Oleh karena itu kita menggunakan shared memory agar datanya bisa konsisten gitu dari setiap prosesnya. Sekarang kita coba pengujian dan juga demo lebih lengkapnya terkait fitur yang sudah dijelaskan tadi. Oke, sudah berhasil. Sebelumnya kita bisa melihat terlebih dahulu sudah ada apa aja. Oke, bisa dilihat ini dengan username Bimo dengan password 123 dan statusnya masih 0. Sekarang kita lakukan login untuk Bimo 123. Oke, sudah berhasil. Oke, sudah berhasil. Kita bisa lihat lagi. Nah, status tersebut akan berubah gitu menjadi 1. Dan karena ini sudah digunakan akunnya, pada saat kita mencoba melakukan login dengan akun yang sama, ini tidak bisa. Bimo 123. Oke, user is already login on another device. Jika kita keluar dan kita melakukan login pada akun tersebut, oke, ini sudah berhasil untuk melakukan login lagi. Bisa dilihat tadi statusnya itu berubah gitu. Karena untuk pengecekan, oleh karena itu kita menggunakan shared memory agar data-data yang ada di memori dan juga di file ini tuh
dapat dibaca oleh setiap proses gitu dan konsisten. Jika yang ini sudah berubah dan di memori juga berubah, maka di proses lain juga akan terbacanya ini berubah. Oke, mungkin untuk autentikasi atau fitur autentikasi sudah dijelaskan juga, di mana sebelum kita dapat melakukan request dan respon oleh server, kita harus terlebih dahulu login. Tapi jika akun yang digunakan untuk login belum ada, kita harus melakukan sign up terlebih dahulu, lalu melakukan login yang nantinya pada saat user login, status atau yang ada pada user.txt akan berubah menjadi satu gitu untuk pengkondisian nantinya. Sekarang kita akan mencobakan apakah program kami dapat menghandle lebih dari 6 klien. Kita akan mencoba sebanyak 100. Oke, terlihat jika kita menggunakan 100 atau mau mengkoneksikan 100 klien, program masih bisa menghandle-nya. Oke, mungkin sekian penjelasan program untuk mata kuliah sistem operasi yang sudah kami buat, program server dengan menggunakan TCP socket. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.